Gibran Rakabuming Raka. Putra pertama dari Presiden Joko Widodo dan juga Wali Kota Solo ini akhirnya dideklarasikan sebagai bacawa pres dari Prabowo Subianto. Nama Gibran memang mencuat untuk menjadi cawapres Prabowo ketika keputusan MK memperbolehkan usia capres dan cawapres di bawah 40 tahun dengan syarat memiliki pengalaman sebagai kepala daerah. Menariknya, ketika nama Gibran dideklarasikan, muncul reaksi publik yang mengatakan bahwa Jokowi sedang membangun dinasti politik. Tapi sebelum kita benar-benar mengatakan bahwa Jokowi membangun dinasti politik, mari kita lihat silsilah keluarga Joko Widodo. Ayah dari Joko Widodo adalah Widjiatno Noto Miharjo, seorang pengusaha kayu dari Solo. Sedangkan ibu dari Joko Widodo bernama Sujiatmi. Keduanya adalah teman saat remaja yang kemudian menikah. Sujiatmi keturunan petani Jawa, sementara Widjiatno Noto Miharjo adalah keturunan lurah Karanganyar. Namun, keduanya hidup sulit setelah menikah muda. Widjiatno Noto Miharjo dan Sujiatmi kemudian memiliki 4 orang anak, yaitu Joko Widodo, Iit Sriyantini, Idayati, dan Titi Relawati. Selain Jokowi, tidak terdengar kiprah politik dari 3 adik perempuan Jokowi tersebut. Jokowi menikah dengan Iriana pada 24 Desember 1986. Mereka mempunyai 3 orang anak, yakni Gibran Rakabuming Raka, Kahiyang Ayu, dan Kaisang Pangarep. Ketiga anak Jokowi inilah yang kemudian dianggap sebagai dinasti politik Jokowi. Yang pertama, Gibran Rakabuming Raka, yang telah menjadi wali kota Solo sejak tahun 2021. Saat ini, dengan berbekal pengalaman sebagai kepala daerah, Gibran Rakabuming Raka akan menjadi bacawa pres dari Prabowo Subianto. Yang kedua, Kahiyang Ayu. Putri satu-satunya Joko Widodo ini memang tidak terlibat secara langsung dengan politik. Namun suaminya, yaitu Muhammad Bobi Afif Nasution, merupakan wali kota Medan dan mulai menjabat sejak tahun 2021. Yang terakhir, Kaisang Pangarep. Anak bungsu dari Jokowi ini memang tidak memiliki posisi di pemerintahan. Namun, di usianya yang masih 28 tahun, ia sudah menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Tudingan bahwa Jokowi sedang membangun kerajaan politiknya diperkuat dengan pernikahan adik perempuan Jokowi, yaitu Idayati dengan Ketua Mahkamah Konstitusi yaitu Anwar Usman. Tudingan ini semakin kuat semenjak keputusan MK yang secara tidak langsung memberi karpet merah pada Gibran untuk dapat menjadi kandidat di Pilpres 2024 mendatang. Setelah melihat silsilah keluarga Jokowi, mari kita lihat apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan dinasti politik. Menurut Dr. Titin Purwaningsih, ia menjelaskan bahwa terdapat 3 indikator yang harus dipenuhi terkait dinasti politik. Yang pertama, ada upaya pelanggengan kekuasaan dengan mendudukkan keluarganya dalam jabatan politik. Pada variabel ini, kita dapat menganggap bahwa terdapat peran Jokowi baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga keluarganya bisa mendapatkan jabatan politik. Yang kedua, terdapat minimal 4 anggota keluarga yang telah menduduki jabatan politik. Variabel ini pun terpenuhi karena sudah ada 5 anggota keluarga yang menduduki posisi politik, yaitu ada Jokowi sebagai Presiden RI, ada Gibran Rakabuming Raka yang menjabat sebagai Wali Kota Solo dan bacawa pres Prabowo, ada Bobi Nasution sebagai Wali Kota Medan, Kaisang Pangarep yang merupakan Ketua Umum PSI, dan juga Anwar Usman yang menjabat sebagai Ketua MK. Wow, meski demikian, nampaknya Jokowi tidak bisa dikatakan dinasti jika mengacu pada variabel yang ketiga, yaitu lebih dari 2 generasi. Karena apa? Cucu dari Jokowi itu masih sangat kecil dan belum masuk ke dalam perpolitikan Indonesia. Artinya, Jokowi bisa dikatakan dinasti jika Jan Etes sudah terjun ke dunia politik. Lalu, fenomena politik ini bisa disebut sebagai apa ya? Dr. Titin Purwaningsih menjelaskan bahwa ada yang disebut dengan politik keluarga. Politik keluarga adalah cikal bakal dari politik dinasti karena hanya mensyaratkan minimal 2 anggota keluarga yang menduduki jabatan politik. Nah, sekarang kan kita udah paham ya, kalau Jokowi itu belum sampai pada dinasti politik dan masih pada tahap politik keluarga. Terus, ada nggak sih sebenarnya dinasti politik di Indonesia? Ya, ada lah pasti. Jika mengacu pada definisi dinasti politik dari Dr. Titin Purwaningsih, nampaknya Soekarno juga telah membangun dinasti politiknya. Karena apa? Karena udah ada 3 generasi Soekarno yang saat ini telah menduduki jabatan politik. Ada Soekarno di generasi pertama, Megawati Soekarno Putri di generasi kedua, dan Puan Maharani sebagai generasi ketiga. Semangat, gagasan, hingga aura Soekarno terpancar dengan jelas di Megawati serta PDIP. Ketangguhan Megawati sebagai terah Soekarno tidak bisa dipungkiri. Sudah bertahun-tahun dirinya menjadi ketua umum dari partai berlambang banteng tersebut. Menurut gue, kenapa Megawati bisa sekuat itu
karena ia memiliki darah Presiden Republik Indonesia yang pertama, yaitu Soekarno. Ditambah lagi, ibu dari Megawati adalah Fatmawati, seorang perempuan yang berjasa dalam kemerdekaan Indonesia. Dengan usia Megawati yang sudah mencapai 76 tahun ini, maka muncul nih isu-isu bahwa Puan Maharani yang akan menjadi pengganti Megawati untuk memimpin PDIP. Jika ini terjadi, maka semakin jelas, PDIP adalah dinasti politik dari Soekarno. Karena sekali lagi, sudah 3 generasi. Selain di tingkat nasional, ada pula dinasti politik di tingkat lokal. Salah satu dinasti politik yang sangat kuat dan masih eksis sampai hari ini adalah dinasti politik Tubagus Hasan Sohib di Banten. Tubagus Hasan Sohib lahir di Serang, Banten pada tahun 1930. Di era kemerdekaan, Hasan bergabung dengan Laskar Fisabilillah Banten yang melawan agresi Belanda 1945. Di era Orde Baru, Hasan merupakan salah satu elit dari Partai Golkar. Yang menarik dari Tubagus Hasan Sohib adalah ia memiliki 25 anak dari 6 istri dan hampir semua keluarganya mendapati jabatan politik di Banten seperti gubernur, wali kota, anggota DPR RI, anggota DPRD baik di provinsi maupun di kabupaten kota, pimpinan Kadin hingga elit Partai Golkar. Lebih lanjut lagi, Tubagus Hasan Sohib bisa dikatakan sebagai dinasti politik karena cucunya saat ini sudah duduk di kursi pemerintahan, yaitu Andika Hazrumi yang menjabat sebagai anggota DPD Banten periode 2009 sampai 2014 dan Wakil Gubernur Banten periode 2017 sampai 2022. Bahkan, istri dari Andika pun yang bernama Ade Rosi Hoirunisa merasakan kekuasaan dengan menjabat sebagai anggota DPRD Kota Serang periode 2009 sampai 2014. Selain Andika, anak keduanya pun Andiara Aprilia Hikmat berhasil lolos ke parlemen dengan menjadi anggota DPD RI periode 2014 sampai 2019 dan 2019 sampai 2024. Nah, jadi sekarang sudah jelas ya bahwa dinasti politik itu sebenarnya bukan barang baru di Indonesia dan memang sudah ada, baik di tingkat lokal maupun nasional. Gimana menurut kalian soal dinasti politik di Indonesia? Komen di kolom komentar ya.